Nah, aman. Sekarang saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang penyiar radio atau seorang podcaster digital yang punya kemampuan yang baik dan juga bisa meyakinkan tapi tetap seru. Ini saatnya saya kasih tahu gimana tips-tipsnya. Seorang penyiar radio atau podcaster itu yang paling utama harus bisa punya kemampuan menjelaskan segala sesuatu dengan baik. Harus tahu apa yang dijelaskan, harus mengerti materinya. Nih kayak gini nih. Bisa menyampaikan dengan baik, you have to understand how to tell well. Ngomongnya yang benar, nanti abis ini saya bahas. Ngomong yang benar gimana? Supaya orang mudah mengerti dan bisa menyimak apa yang kita katakan. Jadi ngomongnya harus benar. Jangan lupa juga harus bisa jualan. Karena disebut-sebut pembohong yang dimaklumi dan nggak berdosa adalah penyiar radio. Karena kalau penyiar radio kan harus bilang, wah enak banget nih makanannya, gila. Pokoknya kalau makan ini pasti ketagihan gitu. Enak bener apa nggak? Enggak juga. Belum tentu. Kayak lo pernah coba aja. Atau wah kayaknya bagus banget nih, harus beli ya karena dia adalah barang paling bagus. Beneran bagus apa nggak? Belum tentu. Tapi you know how to sell. Dan yang tidak kalah penting adalah suara. Iya dong, penyiar radio, podcaster, nggak kelihatan fisiknya, visualnya nggak ada. Berarti cuma verbal sama vokal doang yang harus diutamakan. Suara harus bagus, pitch juga harus bagus. Jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Harus ketemu selahnya biar bisa tampil berkarisma. Apalagi tinggi gede, keker, tampan. Cool. Oke, kan kepikiran kita kalau motor gede kan gitu ya. Gede, kekar, tinggi, bulu dadanya ada 3.200, cing buka 2, yang klimis, apa namanya, tato, rantai-rantai gitu kan, nyamperin gitu ya. Oke, katakan ada orang seperti itu nyamperin, kita mau beli motor Harley ini. Tiba-tiba begitu nyamperin, Mas, mau beli motor Harley ini ya? Aduh, gimana gitu. Nah, bicara soal suara yang tepat itu bisa membuat kita terlihat lebih berkarisma. Ya, ambil nada tengahnya, boleh naik turun, tapi tetap dimainkan. Intinya, semangat kita bicara itu harus bisa menunjukkan keinginan kita untuk menjadi seorang penyiar dan juga podcaster yang baik. Yang penting, niat dan serius ketika bicara. Berubah-ubah, tapi jangan dadakan. Karena kalau dadakan, kayaknya kita terpelanting untuk kesana kemana. Itu pitch, ya. Jadi saya tidak bilang bahwa teman-teman harus bicara dengan nada rendah, dengan suara yang lebih bulat, enggak. Kalau teknik radio itu dilepas. Kalau teknik presentasi mungkin lebih aman pakai bicara yang berdiafragma. Tapi ketika bicara sebagai seorang penyiar, disesuaikan dengan lagu, karakter, audiens. Semakin kita menguasai, semakin punya kemampuan kita menghipnotis mereka. Nah, yang gak kalah penting adalah kecepatan bicara ya. Pace dan speed bicara itu harus diatur. Tergantung rasa yang ingin diberikan. Kalau lagi mau serius, memberikan empati, simpati, maka ngomongnya lebih pelan. Kalau lagi semangat, radionya anak muda, pasarnya anak muda, ngomongnya lebih cepat. Semua tergantung dengan apa yang ingin ditampilkan. Tapi yang paling utama adalah disampaikan sepenuh rasa. Outrovers, jangan lupa bahwa nanti malam akan ada party di mana kita akan kumpul bersama. Jangan lupa seru-seruan nanti teman-teman. Kita datang jam 9 tepat, dan ketika lo datang dengan guest list dari Outro FM, maka lo akan dapat free drinks. Come on, Gabe. Secepat itu. Seorang penyiar, podcaster, talk show host lah ya, harus punya kemampuan untuk menggali cerita sedalam-dalamnya dari narasumber. Walaupun belum pernah ketemu sama sekali, itulah harus aware, waspada, memperhatikan keadaan, dan yang paling utama punya kemampuan bicara yang terstruktur sehingga siapapun narasumbernya, apapun ceritanya bisa digali terus, bahkan sampai ke cerita yang seunik-uniknya. Kayak gue sama orang ini begitu. Ketemunya itu salah nomor. Ketemunya salah nomor. Kayaknya nomor berapa? 12? Oh, nomor telepon. Oh, telepon. Oh, maaf. Saya pikir nomor yang di baju. Jadi ini nelfon, salah sambung. Terus ini
siapa gitu? Salah sambung. Iya. Boleh kenalan nggak gitu? Iya, gitu. Wow. Boleh terus ketemu. Iya, ketemu. Oh, terus akhirnya dia bilang apa? Ya, jalan aja dulu. Akhirnya nikah. Gitu. Oke. Pada saatnya, pada saat jalan itu, apa yang membuat Mbak itu merasa nyaman loh sebenarnya? Jangan yang porno. Namanya baru nikah, ya baru nikah. Ya benar sih. Iya. Kalau aturan kementerian sih saya bolehin ya, jangan ya. Yang bikin nyaman sama dia apanya? Ini perhatiannya baik. Oke, lainnya terus apa? Terus yang apa lagi yang bikin klop? Rasa dia sayang sama saya. Gitu. Oke, tahu dari mana dia sayang? Banyak duitnya. Nah, di training bersama Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kali ini, saya juga terus membahas dan mengajak teman-teman untuk bisa memiliki kemampuan menjadi seorang penyiar yang baik dengan apa? Dengan tahu caranya ngeles. Tahu nggak sih, penyiar radio itu harus siap-siap ngeles apapun keadaannya. Ketika lagi on air, ketika lagi ngomong, ada yang unik jawabannya, ada yang salah, ada yang lucu, harus siap-siap beradaptasi dengan keadaan. Ilmu ngelesnya harus tinggi, guys. Oke? Semoga kita semua bisa menjadi seseorang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, sehingga ketika berbicara dimanapun, kita siap untuk menjelaskan, seru, memberikan arti, dan bermanfaat. Karena saya selalu percaya bahwa dalam komunikasi yang tepat, ada rezeki yang hebat. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach. Lanjut lagi workshopnya. Ya, jadi misalnya di dalam obrolan itu selalu ada informasi tentang populasi